dalam buku yang bertajuk Maritime Southeast Asia, yang ditulis oleh Linda Norena Schaffer, seorang pengajar filsafat sejarah di Tufts University, Amerika, yang memusatkan kajian penelitiannya pada sejarah wilayah Asia dari abad 3 sebelum Masehi hingga abad ke-15 Masehi. Dalam bukunya Maritime Southeast Asia, Dr. Linda Norena Schaffer menuliskan, ketika wilayah Jambudwipa atau India kuno menjadi wilayah kekuasaan dinasti Maurya yang berdiri dari tahun 322 hingga tahun 184 sebelum Masehi. Dinasti Maurya yang didirikan orang-orang suku Magadha yang berpusat di kota Pataliputra, menjadi dinasti yang paling maju di kawasan Asia Selatan dalam bidang ekonomi, militer, dan unggul dalam ilmu pengetahuan dan seni, dan setara dengan kekaisaran-kekaisaran dari satrap Helenistik Yunani. Kehidupan dan peradaban yang maju di era dinasti Maurya menjadikan dinasti Maurya membutuhkan akan komoditas-komoditas unggul seperti emas dan perak, yang akan digunakan untuk kebutuhan pembuatan koin mata uang kerajaan, hiasan-hiasan ornamen patung di kuil-kuil sebagai wujud pemujaan tempat peribadatan, dan aksesoris yang dipakai oleh para kaum bangsawan. Pada awalnya mereka mendapatkan komoditas emas dari kawasan Siberia, yang menjadi sumber utama emas dari dinasti Maurya. Namun karena banyaknya gangguan, yang berasal dari suku barbar, Scythia, yang hidup di kawasan Asia Tengah, yang sering mengganggu lalu lintas perdagangan antara India dan Siberia, menjadikan para pedagang-pedagang Maurya mencari wilayah alternatif lain sebagai sumber utama untuk memenuhi kebutuhan emas pada masyarakat Maurya. Para pedagang Maurya mulai mencari wilayah baru sebagai sumber emas mereka di kawasan pantai timur Afrika, dengan bantuan dari para pedagang Ethiopia kuno. Para pedagang Maurya mulai mencari komoditas emas di pantai timur Afrika hingga ke pedalaman wilayah Zimbabwe. Di kawasan pantai timur Afrika, para pedagang dari dinasti Maurya mulai mengenal para pelayar dari Samudera Selatan yang telah tiba di kawasan pantai timur Afrika pada kisaran abad ketiga atau 300 tahun sebelum Masehi. Masih dalam keterangan buku Maritime Southeast Asia, karya Dr. Linda Norena Schaffer, para pedagang dari Samudera Selatan, inilah orang-orang Melanesia Austronesia atau ras Melayu, yang sekarang mendiami wilayah Indonesia, sebagian Malaysia, Filipina dan pantai tenggara Vietnam. Para pelaut Melanesia Austronesia atau Melayu pada saat itu, mereka adalah para pelaut paling pemberani dalam mengarungi perairan Laut Cina Selatan, ke pantai timur Afrika hingga kawasan Laut Merah. Para pelaut Samudera Selatan, mereka memulai pelayaran dari Selat Sunda dan Malaka. Merekalah yang pertama kali membuka jalur perdagangan rempah-rempah. Mereka terbiasa berlayar melewati musim hujan tanpa kompas. Mereka dinavigasi oleh angin, rasi bintang dan formasi awan. Ketika mereka di tengah lautan, mereka dapat merasakan keberadaan sebuah pulau yang berjarak 300 mil. Dengan memperhatikan perilaku burung-burung, pola gelombang dan jenis tumbuhan air. Kemudian setelah runtuhnya dinasti Maurya yang terjadi pada tahun 184 sebelum Masehi, wilayah India kuno terpecah menjadi kerajaan-kerajaan suku. Di antara kerajaan suku yang terbesar adalah dinasti Mahameghavahana yang didirikan oleh penduduk dari suku Kalingga di wilayah Odisha. Pada masa pemerintahan dinasti Mahameghavahana pada masa Raja Haravela, membuat kebijakan untuk mengembangkan Teluk Benggala sebagai gerbang jalur perniagaan laut. Dengan dibukanya Teluk Benggala sebagai gerbang jalur perniagaan laut India pada pertengahan abad pertama Masehi, penduduk India kuno memiliki jalur perdagangan maritim yang menghubungkan anak benua India dengan wilayah Laut Selatan. Orang-orang India kuno mulai berlayar menuju Sri Lanka, Burma, Myanmar, Thailand,
Vietnam, Kamboja dan Kepulauan Nusantara seperti Kalimantan, Sumatera dan Jawa. Yang ketika itu, wilayah Laut Selatan dihuni oleh ras Melanesia, penutur bahasa Austronesia. Dengan dibukanya Teluk Benggala menjadi gerbang maritim India. Lambat laut intensitas pelayaran para pedagang India menuju Asia Tenggara semakin meningkat pada permulaan awal Masehi di perairan Laut Selatan. Para pedagang India mendapatkan komoditas seperti cengkih, lada, rempah-rempah, emas dan perak. Dengan bertukar dengan komoditas hasil kebudayaan India seperti kain tenun, gerabah, manik-manik dan peralatan rumah tangga yang ditukar kepada para pelaut Melanesia. Dampak dari interaksi perdagangan Teluk Benggala pada permulaan awal Masehi antara pedagang-pedagang India dengan para pelaut Melanesia merambat pada pengaruh budaya tinggi India pada saat itu. Para pelaut-pelaut India mulai berani mengarungi lautan luas mendatangi wilayah-wilayah negeri Samudera Selatan seperti wilayah Vietnam, Thailand, Myanmar dan Kepulauan Nusantara seperti Kalimantan, Sumatera dan Jawa. Menurut kajian, Nancy Tieng Lee, seorang sejarawan seni spesialis Asia Tenggara. Ia menuliskan dalam sebuah buku, A Head in Cambodia. Nancy Tieng Lee menyebutkan, wilayah Asia Tenggara yang pertama menerima kebudayaan dari India adalah Kerajaan Funan pada kurun abad pertama Masehi. Yang sekarang Kerajaan Funan yang memiliki ibu kota bernama Vidyapura. Masuk dalam wilayah Kamboja, Vietnam dan Thailand Selatan. Kerajaan Funan yang didirikan oleh seorang Brahmana bernama Kaundinya dari suku Kalingga pada abad 1 Masehi. Telah mengadopsi segala unsur kebudayaan India, termasuk sistem pemerintahan, keagamaan, seni arsitektur bangunan-bangunan kerajaan dan kuil, serta penggunaan aksara dan bahasa Sanskrit telah berkembang pesat. Dari kerajaan Funan pada abad pertama Masehi, kemudian muncul kerajaan Chenla yang disusul kerajaan Angkor yang tetap mempertahankan budaya India. Kemudian merujuk pada keterangan Profesor Upinder Singh, seorang profesor sejarah India yang menjadi kepala Departemen Sejarah di Delhi University. Yang dalam keterangan bukunya, A History of Ancient and Early Medieval India, Profesor Upinder Singh menuliskan, setelah runtuhnya dinasti Mahameghavahana, yang berdiri dari abad 1 hingga 3 Masehi, dinasti India dilanjutkan oleh dinasti Gupta, yang didirikan oleh Sri Gupta I pada kisaran tahun 240 Masehi. Pada era kepemimpinan Raja Samudera Gupta, raja generasi ketiga dari dinasti Gupta, yang memerintah pada tahun 300 Masehi. Terjadi perluasan dan penaklukan wilayah secara besar-besaran, yang dicatat dalam prasasti Tugu Allahabad dan prasasti Eran. Raja Samudera Gupta telah menganeksasi seluruh wilayah anak benua India dan mengalahkan kerajaan-kerajaan suku seluruh benua India, dan menyatukan dalam satu kekuasaannya. Dampak dari penaklukan Raja Samudera Gupta kepada kerajaan-kerajaan suku menyebabkan para petinggi-petinggi kerajaan yang kalah, memutuskan untuk keluar dari wilayah dari benua India dan mencari kehidupan baru. Dan di era inilah, terjadi migrasi besar-besaran suku-suku India terutama dari suku Kalingga dan Pallava yang terdiri dari para golongan Brahmana dan Ksatria. Mereka berlayar dari utara menuju selatan ke wilayah-wilayah Samudera Selatan. Pada tahun 400 Masehi, banyak terjadi perpindahan penduduk suku-suku India ke wilayah Asia Tenggara yang meliputi Vietnam, Thailand, Myanmar dan sebagian pulau-pulau Nusantara seperti Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Dan disertai lalu lintas perdagangan maritim dari Teluk Benggala yang telah dimulai sejak abad pertama Masehi, tetap berlangsung hingga abad keempat di era dinasti Gupta.
Masa perpindahan penduduk dan aktivitas perniagaan yang terus terjadi antara suku-suku wilayah India dan wilayah Samudera Selatan yang dihuni penduduk Melanesia, menyebabkan pengaruh-pengaruh India seperti busana katun, agama Siwa dan Jain. Penggunaan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa. Lambat laun dikenal oleh penduduk Nusantara khususnya di wilayah Jawa, Kalimantan dan Sumatera. Pada abad keempat Masehi, di wilayah Kalimantan yang sejak masa silam dihuni suku-suku Dayak dari ras Melanesia, telah tumbuh kerajaan Martapura yang mengikuti gaya pemerintahan India. Kepemimpinan suku-suku Dayak yang sejak zaman purba dipimpin para Dathu yang dipilih oleh musyawarah adat, berganti menjadi pola kepemimpinan para raja yang diwariskan secara turun-temurun mengikuti pola kepemimpinan budaya India. Perubahan dari pola kepemimpinan itu diiringi tata aturan hukum yang diambil dari falsafah Weda. Pemujaan terhadap unsur-unsur kekuatan alam dan arwah-arwah leluhur berganti menjadi pemujaan Trimurti. Penggunaan aksara dan bahasa dalam setiap kegiatan upacara keagamaan dan kerajaan dipimpin para kaum Brahmana yang menduduki tingkat sosial tertinggi, menggantikan kedudukan para ratu dan datu. Kemudian pengaruh budaya India juga mempengaruhi kehidupan di wilayah Jawa. Pada kisaran abad ke-5 Masehi, juga telah tumbuh kerajaan Tarumanegara yang disusul kerajaan Sunda dan Galuh, hingga merambat pada generasi kerajaan Medang Mataram, kerajaan Kanjuruhan. Dan pada abad-abad setelahnya, falsafah-falsafah pengetahuan dan budaya India juga ikut mempengaruhi era kerajaan Medang Mataram yang disusul kerajaan Kediri Jenggala dan Panjalu. Di wilayah Sumatera, pada abad ke-7 Masehi, juga telah berdiri sebuah kemaharajaan besar yang dikenal dengan Kedatuan Sriwijaya, yang menjadikan ajaran Jains dan Buddha menjadi agama resmi yang dianut para maharaja-maharaja Sriwijaya. Dan mulai saat itulah, wilayah Nusantara kuno yang dihuni ras Melanesia Austronesia memasuki era sejarah dan peradaban gemilang yang tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia.